bersyafaat bersama-sama ya, atau bersyafaat dari para orang kudus yang ada di Firdaus, atau bersyafaat bersama dengan orang kudus ya. Jadi selain praktek mendoakan mereka yang telah mendahului kita, Gereja Ortodok juga mengajarkan untuk berdoa bersama para kudus sebagai bentuk kehidupan doa gerejawi. Pertama, kasih sebagai motif dalam bersyafaat, Pak. Kasih sebagai salah satu atribut daripada gambar Allah. Manusia diciptakan seturut dengan segambar Allah, eikon theo, di sini Kejadian 1 ayat 26, di mana karena Allah itu adalah kasih, maka kasih sebagai gambar dari Allah ini ada di dalam diri manusia. Dan karena sifat kasih selalu menjangkau keluar, maka doa syafaat bersama-sama merupakan suatu bentuk dari tindakan kasih yang nyata yang ada di dalam kehidupan gereja di sini. Bapak Suci Maximus the Confessor dalam bukunya mengatakan bahwa kasih adalah daya atau energi dari gambar ilahi yang paling kuat di dalam diri manusia. Nah, ketika gereja mendoakan satu sama lain, termaksud bersama para kudus, yaitu mereka yang sudah meninggal di dalam Kristus, yang hidupnya suci, itu bukan karena kebutuhan akan mediator, Pak. Itu bukan merupakan kebutuhan akan mediator yang lain. Gereja tahu, satu-satunya perantara kita hanyalah Kristus. Jadi ketika kita berdoa bersama orang kudus, itu bukan menjadikan orang kudus ini sebagai mediator alternatif, melainkan ini sebagai ekspresi dari kasih satu sama lain dalam tubuh Kristus. Berdoa bersama para kudus itu tidak sama artinya dengan kita berdoa kepada orang kudus. Makanya tadi saya tanya, ketika Anda bilang berdoa kepada orang mati, mana dasarnya? Gereja nggak pernah mengajarkan berdoa kepada orang mati, tapi bersama-sama orang kudus. Seolah-olah orang kudus menjadi pengganti Yesus Kristus sebagai satu-satunya perantara atau mediator, 1 Timotius 2 ayat 5, antara manusia dengan Allah. Justru berdoa bersama dengan para kudus itu menegaskan bahkan para orang kudus pun bersyafaat kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya perantara antara manusia dengan Allah. Jadi orang kudus pun sekarang di sorga tetap melakukan syafaatnya. Kematian itu tidak memisahkan kita dari kasih Kristus, sebab persekutuan di dalam kasih Kristus itu lebih kuat daripada kematian. Roma 8 ayat 38 sampai 39 di sini saya potong sebagaimana yang saya perlukan, sebab aku yakin bahwa baik kematian maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bukan artinya setelah mati maka kehidupan kita, hubungan kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus menjadi hilang, menjadi sudah terputus. Enggak begitu. Bapak Suci Yohanes Damaskus mengatakan bahwa di mana Kristus hadir, di situ tidak ada pemisahan. Ketika kita berada di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja, itulah kehadiran Kristus. Baik gereja yang di dunia maupun gereja yang ada di sorga, itu tidak ada pemisahan. Sebab di mana ada Kristus, di situ tidak ada pemisahan. Kematian tidak menghentikan relasi kasih dalam Kristus. Sebab mereka yang mati di dalam Kristus tetap hidup dalam kasih dan kesatuan gereja, tidak terpisah. Sebab mereka yang mati di dalam Kristus tetap hidup dalam kasih dan kesatuan gereja, tidak terpisah. Bapak Suci Yohanes Damaskus mengatakan, kita memohon syafaat para kudus karena Tuhan mendengarkan mereka, dan mereka adalah sahabat dan hambanya yang setia. Bapak Suci Gregoris dari Nisa mengatakan, sungguh patut bagi kita untuk menghormati para martir, karena mereka sekarang menjadi pendoa syafaat bagi kita dan berdiri di hadapan Allah. Para martir ini berdiri di hadapan Allah menjadi syafaat bagi kita, sebab mereka telah lebih dulu merasakan posisi kita. Mereka telah lebih dulu menjadi gereja yang berjuang sebelum mereka menjadi gereja yang berkemenangan. Mereka tahu kebutuhan kita, mereka tahu beban yang kita alami, makanya mereka bersyafaat terus bagi kita. Dari situ Bapak Suci Simeon sang teolog baru mengatakan, setiap doa para kudus adalah doa gereja, tidak terlepas dari gereja. Karena mereka tidak terpisah dari kita. Sebab gereja ini adalah tubuh Kristus adalah satu. Keanggotaan kita di dalam gereja ini terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dan kita tidak terpisah dari mereka. Hanya dalam kesatuan inilah Roh Kudus bekerja. Seluruh anggota gereja adalah satu dalam Kristus Yesus. Nah, iman apostolik mengajarkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus yang satu. Gereja tidak hanya terdiri dari orang hidup, tetapi juga dari orang kudus yang telah wafat. Gereja tidak hanya terdiri dari orang yang hidup,
tetapi juga dari orang kudus yang telah wafat. Mereka tetap anggota tubuh Kristus karena tubuh ini tidak terbatas pada dimensi dunia. Gereja yang berkemenangan atau yang di sorga dan gereja yang berjuang di bumi tetap bersatu dalam satu Roh Kudus. Baptisan telah menjadi pintu masuk kesatuan ini dan tidak ada kematian yang bisa memutuskan kesatuan tersebut. 1 Korintus 12 ayat 13, karena kita semua telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh. Seluruh anggota dari gereja yang satu ini dipersatukan oleh roh yang satu, yaitu Roh Kudus. Satu tubuh dan satu roh, Efesus 4 ayat 4. Roh yang satu yaitu Roh Kudus yang mengerjakan misteri dalam sakramen baptisan kudus, sehingga melalui baptisan kudus ini kita semua menjadi anggota dari satu tubuh yang sama, yaitu tubuh Tuhan Yesus Kristus. Galatia 3 juga baca, nanti Roma 6, Efesus 4 ayat 4 sampai 5 juga baca. Para kudus hidup dalam hadirat Allah dan tetap berpartisipasi dalam kehidupan gereja, sebab mereka adalah bagian dari persekutuan para kudus, ya. Dari sini, Allah bukanlah Allah orang mati, Pak, tetapi Allah orang hidup. Mereka, Lukas 20 ayat 38. Menolak bersyafaat bersama dengan para kudus sama saja artinya dengan menolak bahwa Kristus telah mempersatukan sorga dan bumi, gereja yang berjuang dengan gereja yang berkemenangan. Efesus 1 ayat 9 sampai 10 menunjukkan bahwa sorga dan bumi dipersatukan di dalam Kristus dengan Kristus sebagai kepala. Kolose 1 ayat 19 sampai 20 menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan yang ada di sorga telah diperdamaikan di dalam Kristus. Jadi gereja yang berkemenangan dengan gereja yang berjuang ya dipersatukan di dalam Kristus, satu tubuh. 1 Timotius 2 ayat 5 menjelaskan bahwa Kristus sebagai perantara tunggal yang mempersatukan sorga dan bumi. Karena di dalam pribadinya hadir sempurna kedua kodrat itu, yaitu yang tak terlihat, yang materi dan imaterial dari sini. Ibrani 11 ayat 22 sampai 24 juga menjelaskan kan bahwa secara posisi meskipun kita masih ada di bumi, tetapi kita juga sudah datang ke Bukit Sion, Yerusalem sorgawi. Artinya tidak Itu ada pemisahan, ya. Ibrani 12 itu. Ibrani 12 ya, mungkin salah sini. Ibrani 12 ya. Tetapi kita juga sudah datang ke Bukit Sion, Yerusalem surgawi. Artinya tidak ada pemisahan atau pembatasan antara bumi dan sorga. Kita dikatakan bersama-sama dengan para malaikat. Jadi bersama-sama dengan para malaikat, bersama-sama dengan gereja Kristus, yaitu anak-anak sulung, yaitu mereka yang sudah lebih dahulu mati daripada kita tetapi tetap hidup di hadapan Allah, bersama dengan roh-roh atau jiwa-jiwa orang-orang benar, ya inilah orang-orang kudus, juga bersama dengan Allah dan bersama dengan Kristus Yesus. Ini posisinya kita. Karena segala sesuatu di bumi dan di sorga telah dipersatukan di dalam Kristus, dan juga karena gereja adalah tubuh Kristus yang adalah kepenuhan Kristus, maka segala sesuatu dipersatukan di dalam Kristus melalui gerejanya. Efesus 1 ayat 23, gereja adalah tubuhnya. Kolose 1 ayat 18 dan 24, ia adalah kepala tubuh, yaitu gereja. Jadi gereja adalah tubuhnya, sudah pasti kan? Efesus 5 ayat 23, Kristus adalah kepala gereja, dialah yang menyelamatkan tubuh, yaitu gereja. Jadi yang diselamatkan adalah tubuhnya, yaitu gerejanya. Dan 1 Timotius 3 ayat 15, gereja itu adalah apa? Tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya persekutuan kasih yang menjadi dasar dari bersyafaat bersama dengan para kudus itu merupakan kebenaran yang diyakini oleh gereja dan dipraktekkan oleh gereja dari dulu sampai sekarang dan sampai sepanjang segala abad. Jadi karena gereja mempraktekkan untuk berdoa bersama dengan orang kudus dan gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, artinya persekutuan kasih tadi, dasarnya kan motifnya adalah persekutuan kasih yang menjadi dasar dari bersyafaat bersama dengan para kudus. Jadi dasar dari bersyafaat bersama para orang kudus adalah persekutuan kasih, bahwa mereka yang mati dalam Kristus itu tetap hidup di hadapan Allah. Jadi itulah merupakan kebenaran yang diyakini oleh gereja, dipraktekkan oleh gereja dari dulu sampai sekarang. Dari sini
anggota dari gerejanya, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, kita semua dipanggil untuk senantiasa berdoa. 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Ayat ini bukan hanya untuk orang yang masih hidup di bumi. Sebab kita tahu mereka yang mati di dalam Kristus mereka tetap hidup. Ayat ini untuk orang yang hidup. Allah kita bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi mereka yang sudah mengalami kematian di bumi, jiwa mereka tetap hidup dan jiwa mereka tetap berdoa. Sebab mereka hidup. Ini bukanlah hanya perintah moral, tetapi apa yang menjadi esensi dari kehidupan Kristen. Sebab doa adalah nafas dari manusia rohani kita. Dan kehidupan doa tidak terhenti karena kematian. Kehidupan doa tidak terhenti karena kematian. Karena kehidupan tetap berjalan setelah kematian. Kehidupan tetap berjalan setelah kematian. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat ini tidak bermaksud bahwa setelah kematian maka kehidupan doa terhenti. Karena seolah-olah waktu sudah tidak berjalan dari sini. Kematian bukan akhir dari kehidupan doa. Sebab di dalam Kristus, waktu kita kronos dan kairos itu menjadi tumpang tindih. Dan oleh karena itu, waktu tidak terhenti. Melainkan mengalami transisi. Jadi kematian itu sebagai transisi dari kronos menuju kepada kairos. Oleh karena itu, kehidupan doa tetap berlanjut. Jadi kronos kita tuh tidak berhenti. Ketika kita mengalami kematian, itu menjadi transisi menuju kepada kairos. Jadi kehidupan tetap berlanjut dari sini. Lukas 20 ayat 38, ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan dia semua orang hidup. Bagaimana kita bisa mengatakan, mereka kan yang sudah mati itu udah mati, nggak ada hubungannya lagi. Loh, mereka hidup. Dan mereka sebagai orang hidup, mereka tetap sebagai anggota tubuh daripada satu tubuh yang sama, yaitu gereja. Dan itu sudah dipersatukan antara gereja yang berkemenangan dengan gereja yang berjuang. Sebab sorga dan bumi sudah dipersatukan di dalam Kristus. Makanya kita berdoa bersama-sama dengan orang kudus. Karena di hadapan Allah semua orang-orang hidup. Maka kematian tidak mengakhiri kehidupan doa. Jiwa-jiwa para kudus tetap hidup di hadapan Allah, tetap berelasi dengan Allah, tetap menyembah dan tetap berdoa. Wahyu 6 ayat 9-10. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka berseru, mereka bersyafaat, mereka berseru dengan suara nyaring. Mereka bersyafaat kepada Allah, katanya apa? Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Loh ini loh jiwa-jiwa mereka, jiwa-jiwa para martir loh. Dikatakan mereka berseru kepada Allah dengan suara nyaring, ya ini kan syafaat mereka. Apalagi kalau bukan syafaat, apa ini lomba teriak-teriakan? Kan nggak mungkin. Ini bersyafaat. Jadi para martir tetap berseru-seru dan memohon. Kita lihat kan, kenapa saya bilang ini syafaat? Lihat permohonannya. Berapa lama lagikah, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan? Ada permohonannya kan. Jadi bukan lomba teriak-teriakan. Tetapi ini adalah seruan akan syafaat, akan permohonan. Bersyafaat kepada Allah untuk memohon keadilan. Jadi jiwa yang sudah mati, yang martir itu, mereka bersyafaat. Doa para kudus itu sebagai persembahan kepada Allah, artinya jiwa-jiwa tetap berdoa dan bersyafaat kepada Allah. Para kudus dalam Firdaus tidak berhenti memuliakan Allah dan tidak berhenti merasakan kasih dan perhatian atas gereja di bumi. Bapak Suci Yohanes Damaskus mengatakan, para kudus yang telah tidur di dalam Tuhan tidak mati. Karena mereka hidup di hadapan Allah, maka mereka juga tidak berhenti memohon bersyafaat kepada Allah bagi kita. Bapak Suci Gregoris dari Nisa, apa yang menjadi ciri khas dari jiwa yang bersatu dengan Allah dalam hidup ini tidak lenyap dengan kematian. Artinya apa? Kalau kita memiliki jiwa yang selalu melekat kepada Allah, maka kehidupan doa menjadi ciri khas dari jiwa kita. Tetapi ciri khas itu tidak lenyap karena kematian. Melainkan apa? Semakin disempurnakan
Dan doa adalah bagian dari kesatuan itu. Jadi kehidupan doa kita setelah kematian justru semakin disempurnakan. Artinya adalah jiwa yang bersatu dengan Allah adalah jiwa yang memiliki kehidupan doa sebagai salah satu ciri khas yang tidak akan lenyap. Kematian bukan akhir dari kehidupan. Jadi Bapak Suci Efraim dari Syria mengatakan para kudus tidak pernah berhenti mengingat kita. Ini alasan kita bersyafaat bersama para kudus ya, karena mereka tidak pernah berhenti mengingat kita. Mereka telah mengalami apa yang kita alami. Karena kasih mereka terhadap sesama tidak mati. Dan karena mereka berada di dekat Allah, permohonan dan syafaat mereka lebih murni dan penuh kuasa. Doa syafaat para kudus bukan dimulai setelah kematian, Bapak Ibu sekalian, tetapi dilanjutkan dari kehidupan mereka sebelumnya di dunia. Karena kehidupan di dalam Kristus tidak terputus oleh kematian. Ya, nanti di sini doa orang benar besar kuasanya itu iman komunal. Jadi kita bisa mengaminkan doa orang benar itu besar kuasanya ya, karena para kudus tadi ini kehidupannya, permohonan dan syafaat mereka menjadi lebih murni dan penuh dengan kuasa. Karena mereka sudah berada mencicipi ya rahmat Allah, pra pencicipan itu, karena mereka berada di dekat Allah. Beda dengan kita. Dari situ. Nah, jadi ya itu dasar-dasarnya. Nanti kalau hubungannya dengan doa besar doa orang benar besar kuasanya dengan iman komunal masih banyak lagi sih, waktu kita udah habis nanti dari situ ya. Dari situ. Ya, terima kasih ya itu Pak ya. Terima kasih Romo Diakon. Pak Gioke, mohon maaf ya, saya batasi 2 pertanyaan aja ya. Mungkin di kesempatan acara berikut mungkin bisa mempertanyakan hal yang lain ya Pak Gioke ya. Soalnya di kolom komentar masih ada yang bertanya ya. Tapi untuk sekedar informasi ya, saya dididik pendidikan agama Kristen dari kelas 3 SD sampai kelas 3 STM, itu saya dididik oleh guru yang sama dari GKJW ya. Nah, di dalam pendidikan agama Kristen itu, saya juga diajari persekutuan para kudus, cuman saya tidak melihat prakteknya di dalam gerejanya sih, tapi hanya sebagai konsep abstrak yang diyakini secara iman dan rohani aja. Tetapi tidak ada prakteknya seperti gereja ortodok yang nyata dalam praktek ibadah dan praktek sehari-hari gitu ya. Oke, Pak Gioke, permisi saya turunkan ya. Terima kasih sudah Kasih ya Romo. partisipasi ya. Ya, oke Ya, Pak. terima kasih Pak. Selamat malam. Ya malam.